Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hai, shalom teman-teman, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Ya, di episode kali ini sudah dibacakan oleh saudara kita Ferdi mengenai bagaimana panggilan Tuhan datang kedua kalinya kepada Yunus. Dan di sini jelas sekali dari perjalanan Yunus kalau kita gambarkan dari awal ya. Ketika Yunus ini mau diutus, banyak sekali penolakan di dalam diri Yunus yang tidak tersampaikan kepada Tuhan, tetapi sama dia langsung ditinggal pergi sejauh-jauhnya gitu dari Tuhan. Banyak sekali bayangan yang ada di dalam pikiran Yunus. Kenapa sampai tidak mau diutus ke Niniwe untuk memperingatkan dengan keras. Kenapa saya katakan memperingatkan dengan keras? Karena kalau di terjemahan lain kita akan melihat ternyata teguran peringatan ini tuh bukan sekedar peringatan biasa. Kalau bahasa dari Alkitab versi lain, bukan versi terjemahan baru, itu ada kata-kata mengancam. Ancamlah mereka. Jadi memang sesuatu yang harus segera dikerjakan. Jadi teman-teman, ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang namanya waktu itu sangat diperhitungkan sama Tuhan. Bagaimana kita belajar lewat kisah ini bahwa ketepatan waktu itu sangat menentukan. Bahkan kalau mau lebih dalam bahwa ketepatan waktu itu dapat menyelamatkan bukan seseorang, tapi seluruh bangsa. Sebuah bangsa dikatakan Niniwe ini. Jadi jangan pernah menyepelekan ketika Tuhan menyuruh kita A, Tuhan menyuruh kita B. Kita bisa gampang ngomong, ya lain kali saja kita melayani. Lain kali aja naburnya. Toh kemarin sudah. Bisa kita dengan gampang itu mengatakan hal seperti itu. Tetapi ingat teman-teman, Tuhan kita sangat menyenangi, sangat hobi melihat respon awal kita. Bagaimana ketika Tuhan minta, kita ada, tapi kita enggak ngasih, atau ketika Tuhan minta, kita enggak ada, tapi kita mau ngasih. Itu penting buat Tuhan.
Kalau kita mau berbicara tentang waktu, teman-teman, banyak sekali kita dengar kesaksian atau mungkin kita sendiri mengalami. Ambil contoh, ketika Tuhan itu menyuruh transfer duit deh atau nabur deh ke orang si A, si B. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja ketika bangun tidur muncul sebuah nama. Baru aja kejadian 2 hari lalu, 3 hari lalu. Bangun tidur malam masih ngechat dengan orangnya. Nggak ada apa-apa, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada masalah apapun yang ada kaitannya dengan duit. Bangun tidur ngechat, tiba-tiba, oh bukan ngechat, bangun tidur tiba-tiba muncul gambaran orang ini gitu. Habis itu transfer sekian. Kalau kita memikirkan, kalau saya memikirkan, bercanda ini Tuhan. Enggak gitu. Tapi di titik itu saya belajar untuk bener enggak bener, pokok kerjain dulu lah gitu. Akhirnya saya mengerjakan itu. Mengerjakan itu dan ternyata feedbacknya langsung puji Tuhan. Padahal semalam itu aku baru mikir, Tuhan aku kok butuh ini, butuh itu. Yang urgent sekali untuk harus ada uang ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa saya gambarkan ke teman-teman bahwa ketepatan itu penting, teman-teman. Bisa sampai titik bahwa masalah nyawa, hidup dan mati. Itu kaitannya itu dengan waktu. Begitu juga ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, itu tuh ada kepentingan Tuhan di dalamnya, yang ada kaitannya itu dengan yang namanya waktu. Saya pernah ditaruh penyesalan yang luar biasa, teman-teman. Ketika saya itu nggak kenal orang ini tahu ya, bukan kenal, tahu suami saya. Orang ini itu salah satu tukang yang pernah masang wifi di rumah kami dulu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, baru-baru aja ini terjadi. Malam-malam dia itu ngechat. Kan HP ini kan ada 2 nomor ya teman-teman. Satu nomor suami yang dulu saya pasang di sini. Satu untuk pribadi. Dia ngechat, Pak Dharma, saya boleh minta tolong. Anak saya ini demam tinggi nggak turun-turun. Saya pinjam uangnya 70.000 atau berapa puluh ribu, nggak sampai 100.000 pokok. Saya mau bawa anak saya ke klinik, tapi uangnya nggak nutut, kurang gitu loh. Yang pertama muncul di hati apa? Kenal juga enggak, jangan-jangan aku ditipu ya, jangan-jangan ini dan itu. Pinter sekali pikiran saya itu, mikir wah ini tuh alasan tok gitu kan. Ketika malam itu saya baca, saya abaikan pesan itu teman-teman. Sampai akhirnya pagi ketika kerja tiba-tiba ingat, oh iya kemarin lah orang itu WA ya. Gitu. Akhirnya saya buka WA-nya, saya chat, gimana anakmu, rumahmu di mana? Sudah diobatin, subuh sih, subuh bukan waktu kerja, subuh udah diobatin. Terus dia ngomong, belum dibawa. Terus saya menawarkan daripada saya ditipu uang ya, rumahnya di mana? Tak jemput ya, tak ajak ke klinik, tak ajak ke rumah sakit. Kamu nunjuk rumah sakitnya yang deket rumah, katanya ayo tak anter gitu. Dengan maksud satu, kalau mau pembelaan pribadi ya. Jadi aku ketika aku di sana aku bisa biayain gitu loh. Kalau perlu apa gitu. Tapi sebenarnya yang mempengaruhi itu yang lebih besar adalah takut ditipu, teman-teman. Tapi aneh dan lucu enggak sih? Orang datang mau nipu, enggak tahu dia nipu atau memang benar dia itu butuh.
tapi duit 50.000, duit 70.000. Kenapa sih enggak kamu kasih? Bandingkan hidupmu dengan keperluan saudara kita ini. Sudahkah kamu itu menjadi saksi? Itu rasanya itu napuk banget gitu loh. Ketika saya merenungkan, aduh, Cek, loh ya gitu. Masa perkara duit segitu kamu itu mau gontok-gontokan, takut rugi lah, takut ditipu segala macam gitu. Kan kamu tinggal ngasih. Tapi di situ itu kayak ninggal sekali. Aduh, aku salah, Rek. Salah nggak ngasih itu gitu loh. Harusnya kan tinggal bantu, harusnya kan tinggal kasih aja, transfer aja duit segitu. Bener nggak bener itu urusannya dia. Pernah ya teman-teman dengar, ketika orang datang ke kita memohon pertolongan, pengen dibantu, dan ternyata orang itu pura-pura nih. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama kita. Karena yang jadi hitungan adalah kaitannya kita ketika kita ngasih itu urusannya kita sama Tuhan kita, bukan urusan sama dia. Jadi kembali ke topik kita pada malam hari ini bahwa yuk kita itu bergerak dengan ketepatan waktunya Tuhan. Ada musim dalam pelayanan di tempat kita ini Smart People bahwa ada musim di mana wah lagi nabur nih, wah kita semua nabur habis-habisan di sana. Tetapi bagi orang yang tidak ikut sedangkan dia mampu untuk mengerjakan itu, masih hitung-hitungan segala macam. Oh nanti aja deh. Nggak akan datang lagi waktu itu. Bahkan kamu punya duit sebanyak apapun, kalau memang masanya itu bukan masa untuk menabur, duitmu nggak kepake kok untuk menabur. Jadi betapa pentingnya panggilan Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kita kerjakan seperti tepat yang Tuhan mau waktunya. Jadi yuk teman-teman kita perhatikan itu. Kita tidak bisa menyepelekan, ya nanti ajalah Tuhan. Itu bisa lewat teman-teman, itu ada expired date-nya ternyata. Ketika kita itu dipanggil, ketika kita itu diperintahkan. Karena itu hubungannya untuk menyelamatkan orang lain, hubungannya itu untuk menolong orang lain. Apalagi kalau di konteks Yunus ini menyelamatkan Niniwe. Yang awalnya ketika Yunus diperintahkan untuk berangkat, kenapa dia tidak mau? Dia males dengan Niniwe ini. Tidak ada urusannya sama aku. Mereka mau bertobat kayak mau enggak kayak itu bukan urusanku. Bahkan dia itu sudah membayangkan yang tidak-tidak seperti gambaran beberapa waktu lalu yang saya gambarkan ketika perintah Allah itu turun kepada kita. Loh kan aku nggak bisa Tuhan, aku tuh nggak bisa sharing firman. Aku tuh yang mau diomongin itu loh apa? Hah? Pelayanan. Aku tuh belum benar hidupku. Banyak sekali alasan-alasan yang membuat kita itu nggak mau melangkah. Sama ketika yang saya bahas sebelumnya tentang Musa, saya petah lidah segala macam. Yang dia bayangkan adalah sesuatu yang nggak enak aja di depan. Dia nggak mungkin bisa menghadapi itu. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang harus dihadapi oleh Yunus, kita baca di pasal 3 ini. Masa sesadis itu sih bangsa ini? Masa seheboh dan seburuk ini sih yang sesuai dengan gambaran Yunus? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata di Yunus 3 ini menggambarkan jelas sekali bahwa Niniwe itu
gampang kok diomongin, bener ya? Kita langsung saja buka di ayat ke-6, tidak usah dari awal, karena tadi juga sudah dibacakan. Kita langsung ke ayat ke-6. Ketika Yunus sudah memperingatkan bangsa ini, akhirnya apa yang dikerjakan oleh bangsa ini? Ini semua kan tergantung pada rajanya. Ayat 6 dijelaskan bahwa setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Jadi tantangan apa yang dihadapi oleh Yunus? Bisa dibilang kesimpulannya tidak ada. Semudah dia itu memberitakan firman, dan semudah itu juga mereka itu berbalik dari segala kejahatannya. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah kita itu mereka-rekakan dalam pikiran kita ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk melangkah. Kita itu sudah pikirannya jelek aja, pikirannya yang endak-endak aja. Padahal belum tentu kejadian itu pasti terjadi seperti yang kita pikirkan. Kembali saya bercerita, bersaksi mengenai pengalaman hidup saya bersama dengan suami. Ketika kami jatuh bangkrut dalam pekerjaan kami, dulu kami itu kelilingan, sales keliling. Barang ini hilang, teman-teman. Kita gimana caranya mikir kita itu mau lari dari tanggung jawab kami untuk mengganti. Lumayan uangnya, ratusan juta, hampir 1 M. Bagaimana caranya mengganti? Semua sudah dijual. Kurang nih. Minta tolong sana sini tidak ada yang nolong ya kan. Sampai akhirnya kita dapat pelajaran kalau teman-teman ngikutin sesi ini saya sudah bercerita kita dididik kita itu harus menghadapi itu. Sampai titik bahwa ya harus dihadapi. Tapi sebelum kita menghadapi pimpinan kami, bos kami yang ngasih modal ini, barang ini, pikiran ini macam-macam. Nanti kalau dilaporkan polisi gimana, nanti kalau begini dan begitu gimana, yang membuat kita itu takut untuk mengakui apa adanya. Sampai akhirnya diajarkan sama senior kami, harus hadapi, harus bereskan negosiasi yang baik. Ya kita hadapi itu. Dan ternyata enggak apa-apa kok. Orangnya ngerti. Walaupun adalah, maksudnya jangan sampai lari loh ya. Aku tahu rumahmu gini gini gini. Ya kita harus hadapi itu. Tapi kuncinya bahwa kita harus berani menghadapi itu, harus berani melangkah, baru Tuhan bereskan. Dan ternyata tidak sesulit, semengerikan yang kita bayangkan. Itulah yang terjadi pada Yunus. Dan ternyata enggak sesulit itu kok. Dia tinggal memberitakan itu dan si raja itu langsung sadar. Dia berdiri dari singgasananya, turun dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kabung, dia duduk di abu. Lalu memerintahkan bangsanya untuk puasa. Yuk kita sama-sama buka di ayat ke-8. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi di ayat ini gak ada satupun penolakan yang diterima oleh Yunus. Bahkan si raja ini langsung menyambut Yunus yang diberitakan oleh Yunus. Si raja ini memerintahkan bahwa haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Sampai akhirnya masuk
langsung ke ayat ke-9. Ya tinggal 2 ayat sih, 9 sama 10. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Next, ayat terakhir dan kita tutup dengan ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya semudah itu. Saya paling ingat itu bahasa ketika awal-awal saya bertemu dengan gembala di tempat ini, berapa ya, 12 tahun lalu berarti. Iya 2012. 12 tahun lalu. Ketika menerangkan apapun selalu ditutup dengan kata-katanya ya. Ya, sesederhana itu. Tetapi manusia itu selalu memikirkan hal-hal yang ruwet. Yang membuat dia itu tidak berani untuk melangkah. Tapi ketika kita melangkah, kita tahu, oh enggak kok ternyata. Semua yang ada di pikiran kita itu enggak ada satupun itu yang benar. Kuncinya kita punya niat baik, kita punya itikat baik. Goodwill bahasanya, untuk menyelesaikan segala sesuatunya, entah itu panggilan Tuhan, perintah Tuhan, maka Tuhan pun menyambut goodwill kita. Jadi teman-teman, milikilah selalu goodwill untuk menyambut juga setiap perintah, setiap panggilan yang datang dalam kehidupan kita. Itu aja teman-teman yang mau saya bagikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.